Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siang ini ya, long distance relationship, Surabaya, Bintaro. Kita akan ngobrol sama Kak Kayla Safira. Boleh kenalan dulu Kak Kayla? Oke, halo Pak. Kenalin teman-teman, aku Kayla Syafira. Kalau boleh bilang aku alumni SMP Anissa. Tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2013, aku lupa. Itu sekarang aku menempuh pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Itu saja. Yep, gitu aja. Semester berapa Kak Kayla? Oh ya, semester 6. Semester 6, ya. Boleh diceritakan apa yang mungkin dipelajari di Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian adakah kesamaan dengan bidang kedokteran barangkali? Oke, kalau kesehatan masyarakat itu sebenarnya bedanya sama kedokteran ya. Kalau tetap ada kita belajar tentang kesehatan ya, tentang tubuh manusia, tentang alam-alam juga, tentang lingkungan dan di kesehatan masyarakat itu tapi lebih luas. Kita juga tentang belajar tentang manajemennya, belajar tentang keuangan dan lain-lain. Dia lebih luas lah pelajarannya. Jadi kayak semua semua hal tuh sebenarnya diketahui di Kesmas. Semua bidang sebenarnya bisa masuk di Kesmas gitu. Bisa dibilang semacam manajemen kesehatan begitu? Iya, manajemen kesehatannya. Terus kesehatan masyarakat ini yang dimaksud dengan kesehatan masyarakat ini yang seperti apa? Kesehatan masyarakat yang dimaksud tuh gimana maksudnya, Pak? Lebih kesehatan yang dimaksud apakah hanya secara fisiknya ataukah memang juga termasuk lingkungannya? Luas kan kesehatannya itu kan bisa fisik, bisa mental, bisa tentang lingkungan, bisa tentang kesehatan tadi, kesehatan keuangannya itu bisa sehat atau enggak. Sangat amat luas sih sebenarnya. Jadi semuanya tuh dipelajarin. Dipelajari ya. Mata kuliah yang sangat Kayla sukai apa di Kesmas? Pelajaran Ya, sejauh ini kalau misalkan karena aku udah masuk ke peminatan ya, peminatan aku di kesehatan lingkungan, aku sukanya pelajaran yang tentang pengolahan limbah gitu. Jadi kan emang dari dulu ya aku concern tuh kayak di pengolahan sampah gitu loh Pak. Dan jadinya makanya sampai sekarang aku tekunin, makanya aku masuk ke peminatan kesehatan lingkungan itu. Gitu, jadi kayak tertarik aja kalau misalkan belajar. ada penjurusannya lagi di kesehatan masyarakat itu. Ada penjurusan lagi dari Kesmas, ada 8 peminatan nanti dipilih, nanti baru masuk ke situ, difokusin ke situ. 8 peminatan boleh disampaikan apa saja kalau mungkin Kayla ingat? Oke, insya Allah tidak lupa, ada kesehatan lingkungan, Ya. ada administrasi kesehatan, terus ada administrasi kebijakan kesehatan AKK, ada epidemiologi, ada PKIP, promosi kesehatan, ada gizi, terus ada apa lagi? Ada K3, K3. ada apa lagi ya? Tunggu, ada biostatistika, sama satu lagi, aduh lupa banget, maaf. Ya. Teman-teman yang masuk ke peminatan itu lupa. Ya. Kalau mungkin sekarang yang spesifik yang Kayla pelajari kesehatan lingkungan ya. Ya. Nah, itu seperti apa teori atau mungkin materi-materi di perkuliahannya dan praktik lapangannya seperti apa? Apakah pernah magang atau mungkin mengabdi di lembaga instansi tertentu? Atau mungkin pernah mengadakan proyek event sama masyarakat? Oke, sebenarnya kalau kesehatan lingkungan peminatan itu baru ada di semester 6 kan ya Pak. Jadi ini baru 1 semester lah ya aku ikutin. Nah, sejauh ini kalau untuk pelatihan atau magang-magang itu belum ada. Cuman kalau misalkan dari terkait kuliahnya sendiri, kita tuh ngebahas tentang pengelolaan air, bisa tentang tadi aku sebutin pengolahan limbah, bisa tentang apa lagi ya, praktikumnya itu kemarin aku ngebuat kompos, ngebuat biopori, terus kita juga ngecek kayak suhu ruangan, terus temperatur cahaya dan lain-lain, pokoknya yang berkaitan dengan lingkungan. Gitu, Pak. Kalau misalkan pelatihannya sendiri belum ada sih,
sejauh ini. Atau Ya, kalau magang-magang kegiatan di lain. kampus adakah berkaitan dengan Kesmas tadi? Gimana Pak? Ada kegiatan-kegiatan di kampus yang pernah Kayla ikuti, semacam seminar, workshop? Terkait sejauh semester 6 ini atau Dari fokus awal, di dari awal sampai sekarang. dari awal kalau misalkan webinar yang dari kampus sendiri sih gak ada ya. Kalau misalkan webinar dari kampus sebenarnya nggak cuman kayak arahan dari kampusnya aja untuk ikut workshop atau webinar. Kalau misalkan webinar terkait misalkan kesehatan lingkungan atau yang lainnya itu aku ikut di luar yang diselenggarain oleh pihak luar kampus kayak gitu. Ya, Kalau ya. kegiatan kampus, webinar, workshop itu nggak ada sih. Palingan ya ikut biasa kepanitiaan organisasi. Ya, ya. Nah ini kan tadi ada webinar juga. Nih pas banget kan Kak Kayla lagi kuliah pas pandemi ya. Ya, betul. Gimana situasi di Surabaya dan bagaimana mungkin respons teman-teman di kesehatan masyarakat? Apakah mereka apa yang mereka diskusikan, apa yang mereka lakukan? Kalau ini cerita dari awal pandemi nih. Boleh, ya, ya. Kalau dari awal pandemi sih, sebenarnya dari Kesmasnya sendiri itu, karena semua dosen itu kan fokus ngurusin pemerintahan ya. Jadi sampai anak-anaknya itu dia kurang fokus gitu. Jadi kayak awal pandemi itu kan apa ya? Semua langsung pada disuruh stay at home terus pulang ke rumah masing-masing gitu kan. Nah, sedangkan Kesmas ini FKM ini tuh tidak nggak ada surat edaran untuk pulang atau dan lainnya karena kayak oh iya paham karena dosen-dosen di kesehatan masyarakat itu tuh lagi fokus ngurusin di pemerintahnya gitu, ngurusin di sananya di pusatnya. Jadi kalau ya kita juga memaklumi kalau misalkan memang kita ya udahlah ditelantarin sedikit gak apa-apa, tapi ya alhamdulillah ada surat edaran dari kampus untuk libur 2 minggu waktu itu kan katanya, ternyata 2 tahun. Nah ya itu kalau misalkan kacamata dari Kesmas sendiri sih, kalau misalkan dengar-dengar dari cerita di teman-teman di Surabaya ya, itu kalau di pandemi di Surabaya nggak kayak pandemi. Di awal-awal pandemi itu masih banyak orang-orang yang berkeliaran di mall, di luar rumah dan lain-lain. Nah, makanya itu sempat Surabaya itu jadi zona apa ya, hitam atau merah kalau aku lupa itu. Ya, jadi sempat banyak kan. Nah, semakin ke sini alhamdulillah semakin banyak apa namanya kan ada kegiatan-kegiatan pencegahan yang kayak vaksinasi terus dan lain-lainnya itu kan jadi mulai menipis, mulai berkurang juga, terus digencarin juga di Surabaya ini. Dia kalau misalkan aku boleh cerita, jadi bukan aku ya, tapi ada teman aku yang ikut salah satu apa sih namanya untuk penggerak vaksinasi lah dari Unair sendiri. Nah itu dia mengencarkan vaksinasi di seluruh Jawa Timur. Nah itu alhamdulillah berhasil. Nah kayak gitu jadi kita fokusnya tuh ke pencegahannya sih untuk kayak masih tahu kalau vaksin ini oke loh nggak apa namanya nggak banyak dampaknya kayak sangat berguna untuk semuanya dan nurunin kasus COVID juga gitu sih kalau dari aku. Ya, ya. Kalau dari sudut pandang mahasiswa kesehatan masyarakat, COVID kenapa kemudian menjadi sebuah pandemi? Faktor-faktor apa yang membuat COVID itu semakin menyebar? Tadi kan belajar tentang lingkungan juga kan, seberapa besar pengaruh lingkungan membuat COVID ini menjadi lebih luas? Oke, kalau dari sudut kesehatan masyarakat itu namanya masuk ke mata kuliah epidemiologi. Jadi itu EPID itu kita nggak cari tahu kasusnya itu apa, penyebabnya itu gimana, cara menular itu seperti apa, dan cara mencegahnya itu bagaimana. Jadi emang kalau dari sudut pandang tadi apa, kenapa COVID bisa menyebar ya tadi itu kita bisa dibilang telat dalam melihat penyebab yang ada di COVID itu. Jadi kayak COVID itu sebenarnya apa? Itu kan baru juga kan. Makanya cepat meluas. Kalau misalkan kita udah tahu COVID ini, misalkan virus, oh cara mencegahnya gini, pasti gak akan sebesar ini selama ini gitu. Nah, makanya itu karena ini baru, jadi kita perlu diteliti dulu kan sama ahli-ahli epidemiologi di sana. Itu COVID ini sebenarnya apa, penyakitnya apa, dari mana sih dia, virusnya itu dari hewan apa, dari mana gitu. Itu perlu diteliti dulu. Terus kalau misalkan tadi terkait lingkungan,
Sebenarnya kalau misalkan dari lingkungan sendiri, enggak ya. Maksudnya kalau lingkungan tuh gimana ya bahasanya? Kalau yang aku tangkap kan lingkungan tuh kayak lebih ke apa sih? Aku kalau ngebayangin lingkungan tuh semacam yang di sekitar kita. Tapi kalau aku ngebayangin di sini, di COVID ini fokusnya tuh di diri sendiri. Jadi gimana kita kebersihan di diri sendirinya itu, gimana kita menjaga kesehatan kita, menjaga imun kita. Terus tadi kalau misalkan kemarin di awal-awal itu diketahuin kan COVID ini dari mana asalnya, terus dimirip-miripin dengan SARS-CoV yang udah pernah ada gitu-gitu kan. Nah itu ilmuwan-ilmuwan kan udah ngasih saran, oh ya udah nih tinggal ditingkatin imunnya aja, ditinggal dikurangin stresnya kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke gimana cara, apa penyebabnya dan gimana cara mencegahnya si COVID itu. Gitu, Pak. Ya. Berarti boleh dibilang terlambat ya, terlambat mengetahui ya. Karena baru juga, bukan terlambat tapi kayak baru dan lebih kalau di Indonesia sendiri lebih terlambat ininya sih, terlambat gerak. Jadi kan Indonesia lama kan, kayak ntar paling nggak ke Indonesia gitu. Iya. Mungkin karena waktu itu pertama kali muncul bukan di Indonesia, jadi merasa lumayan jauh, jadi nggak perlu terlalu memperhatikan. Tapi ternyata justru efeknya sekarang baru terasa ya. Betul. Tapi yang menarik tadi, lingkungan COVID tadi justru yang lingkungan individu ya, itu sangat menarik ya. Maksudnya justru kemampuan resistansi diri kita justru lebih penting ketimbang lingkungan sekitar kita ya. Iya, betul. Artinya seberapa besar pun pengaruh virus, kalau fisik kita bagus, stamina kita bagus, kayaknya cukup kuat untuk mengantisipasi ya. Ya, betul sekali. Kalau bicara tindakan preventif, kira-kira ke depan seperti apa? Ini kan ada beberapa informasi juga, angka naik lagi nih. Tindakan preventifnya seperti apa kayaknya? Preventifnya sebenarnya kalau dibilang preventif itu ya itu sih paling utama itu kan vaksin ya Pak. Terus selain itu kita juga balik lagi nih kalau misalkan angka naik, balik lagi kita ke yang zaman-zaman dulu kita lakuin kayak misalkan pakai masker selalu, terus jaga pola makan yang baik, terus imunitasnya harus baik, terus ya paling standar-standar aja sih Pak, kayak kalau preventifnya. Yang dimana sebenarnya itu dasar sih, kayak misalkan program apa ya, kesehatan apa sih PHBS tuh sebutannya aku lupa lagi. Lupa banget PHBS sama. Pokoknya kebersihan, pokoknya tentang kebersihan kayak gitu. Nah, itu basic ya kan standarnya, kayak misalnya cuci tangan sebelum makan, terus dan lain-lain kayak gitu kan basic banget ya. Iya. Nah, ini tentang mungkin sedikit. Mungkin barangkali kalian juga menemui ketika di Surabaya, di masyarakat umum ya, yang sering bagus dengar kadang ketika tadi bicara vaksin, banyak opini-opini ya. Oh, kalau vaksin ini efeknya begini, vaksin ini efeknya begini, sampai kemudian ada yang mungkin membeda-bedakan nilai tentang vaksin. Sebenarnya vaksinasi ini seperti apa kalau di sudut pandang Kayla? Memang benarkah opini tadi? Sudut pandang vaksin? Ya, tentang vaksin. Kadang orang menilai ini kalau pakai yang ini lebih enak, efeknya lebih nyaman, seperti itu. Benarkah seperti itu? Kalau untuk vaksinasi sendiri, aku sejujurnya kurang ahli. Tapi kalau misalkan aku sendiri juga masih belajar mencari tahu mana sih vaksin yang paling oke, mana sih vaksin yang cocok sama tubuh kita. Jadi kalau misalkan mau vaksin itu lebih baik dicek sendiri kalau kita itu punya penyakit apa, punya penyakit kronis apa, punya apa namanya, riwayat penyakit apa aja. Nah itu dicek mana yang bagus, mana yang cocok untuk vaksinasi itu. Karena dosis vaksin sendiri itu kan nggak semuanya cocok untuk semua orang. Jadi ada kecocokan sendiri-sendiri. Kayak misalkan contoh aja di vaksin dosis ketiga sama dosis pertama sama kedua kan itu kan ada dosisnya sendiri kan. Kalau misalkan vaksin 1-2-nya itu AstraZeneca, terus mau vaksin ketiganya itu misalkan vaksin Pfizer. Nah, itu kan ada dosis sendiri. Misalkan kalau dosisnya Pfizer itu cuma 1, berapa gitu. Jadi ada kecocokannya sendiri. Berarti emang benar ya,
memang kembali ke kecocokan tadi ya. Ya, Eh, ini tentang selagi sempat berbagi nih. Inspirasinya dari mana, Kayla? Apakah karena faktor pandemi tadi, ataukah faktor yang lain? oke. Selagi sempat berbagi, itu adalah suatu komunitas kecil yang dimana aku rintis di pandemi, benar-benar awal pandemi ya, Mei 2020 aku ingat banget. Inspirasinya adalah, ya bisa karena pandemi itu, aku melihat banyak banget orang yang butuh bantuan, yang dimana dia sendiri nggak bisa membantu dirinya sendiri, apalagi dia membantu orang lain gitu kan. Di satu sisi aku yang alhamdulillah bisa mungkin ya alhamdulillah berkecukupan ini punya inisiatif lah Pak untuk bantu satu sama lain gitu loh. Jadi kayak gimana cara kita bisa sama-sama hidup di masa yang lagi krisis itu waktu itu gitu. Itu lagi itu kayaknya terinspirasi dari ada di sering banget kalau misalkan kita pesen ojek online terus banyak orang-orang yang bilang kamu juga sekalian aja apa namanya beliin ke drivernya atau ke titip kemana kemana gitu. Nah itu inspirasi dari situ sih Pak, dari karena pandemi juga seperti itu. Jadi inisiatif untuk membantu orang lain ya, yang terutama terdampak pandemi ya. Yep. Spesifiknya seperti apa, Kayla? Apakah karena mereka kesulitan untuk mencari makan, atau mungkin barangkali secara fisik mereka memang lemah seperti itu? Spesifiknya seperti apa? Banyak faktor sih Pak, kan pandemi itu bisa karena ya tadi sebenarnya pandemi itu berpengaruhnya sangat amat ke ekonomi ya. Nah itu dari ke ekonomi, kan dari ekonomi kita bisa merugikan juga ke kita nggak bisa cari uang, nggak bisa cari makan, jadi nanti kesehatannya pun menurun kayak gitu-gitu sih. Pasti banyak faktor yang saling berkaitan. Ya spesifiknya itu karena ekonominya menurun. Bagaimana Kayla meyakinkan teman-teman volunteer supaya bisa bergabung dengan Kayla? Meyakinkan sebenarnya aku tidak perlu meyakinkan, aku cukup kayak mengajak teman-temanku aja mau nggak ikutan, karena kan ya siapa sih Pak yang tidak mau berbagi dengan orang lain gitu kan. Nah sebenarnya aku tidak perlu meyakinkan sih, malah beberapa teman yang mengajukan diri untuk ikut ke salah satu salah satu kegiatan di selagi sama berbagi kemarin kayak gitu. Bentuk partisipasinya seperti apa? Kayak apakah mereka menggunakan tenaga mereka atau mungkin mereka memberikan sebagian rezeki mereka, seperti apa bentuknya? Kalau selagi sama berbagi sendiri kan anggotanya saya ada 8 orang ya. Nah kalau untuk volunteer kemarin itu baru buka di terakhir deh, kegiatan terakhir itu partisipasi mereka ya dengan apa namanya, misalkan kalau terakhir itu kemarin kita ngadain kegiatan di panti asuhan ya panti asuhan, yayasan panti gitu. Nah itu kita ngadain acara buka bersama. Nah itu kita ya sumber daya aja sih, misalkan ada yang jadi MC, ada yang jadi konsumsi, ada yang jadi membina games dan lain-lain kayak gitu. Lebih ke sumber daya. Selain teman-teman, siapa yang Kayla ajak bicara, Kayla ajak serta untuk berpartisipasi? Kampus juga kan barangkali? Sejauh ini belum, masih sampai tahap teman-teman sih Pak. Kalau misalkan apa tadi kampus ya Bapak bilang? Iya kampus. Kalau kampus sebenarnya belum, karena itu kan masih base-nya di Tangsel kan, jadi belum sampai ke Surabaya. Itu. Tapi dengan gerakan sosial seperti ini sempat ada yang ya katakanlah mungkin tidak setuju atau mungkin malah ya mungkin tidak mendukung, pernah mengalami semacam itu? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada sih Pak, karena kan kegiatan sosialnya terus kita nunjukin kalau ini tuh baik, ini tuh berdampak positif, banyak loh yang dapat keuntungan dari kegiatan kita kayak gitu. Ya alhamdulillah belum ada, nggak ada, belum ada, nggak ada. Ya. Itu kan aktivitasnya di Surabaya ya?
Selagi sempat berbagi, aktivitasnya di Tangerang Selatan, Pak. Oh, di Tangerang Selatan malah ya, bukan di Karena Surabaya. teman-temannya tuh teman-teman SMP, teman-teman SMA, Oh iya, bukan iya. di Surabaya. Pas di awal pandemi ya, di Tangsel ya. Pas di awal pandemi di Tangsel, pas aku pulang ke Surabaya, sebulan 2 bulan setelahnya itu, pulang dari Surabaya ke Tangsel gitu. Sebulan 2 bulannya aku buat itu. Nah, itu bertahan berapa lama, Kayla? Bertahannya aktifnya itu 1 tahun, Pak. Terus Hmm. semenjak 2021 kemarin tuh, tahun kemarin tuh terakhir, itu mulai aktif kan, mulai aktif offline dan lain-lain, mulai banyak kesibukannya masing-masing, jadi susah untuk ketemu waktunya lagi. Ya, ya. Padahal sebenarnya teman-teman mungkin masih ingin berpartisipasi ya. Benar-benar sebenarnya kayak masih nanya kapan gitu. Ya, ya. Ini asumsinya setelah kemudian tidak berapa lama Kak Layla studinya selesai, kembali ke Tangsel, kira-kira hal apa yang akan dilakukan lagi kaitannya dengan selagi sempat berbagi? Balik lagi ke Tangsel. Ya insya Allah aku juga pengen melanjutkan selagi sama berbagi itu sih, dengan mungkin dengan konsep yang berbeda, dengan konsep yang lebih matang lagi ya, dengan niat yang lebih ada lagi mungkin. Jadi bisa lebih jadi komunitas besar, insya Allah. Ya, ya, ya. Masih terhubung? Masih. Tadi sempat Ya, saya cuma terputus. Baik, karena kan home base-nya Kayla kan Tangsel ya, jadi teman-temannya banyak di sini, pusat kegiatannya mungkin nanti akan di sini. Pesan untuk teman-teman yang ingin berbagi, meskipun sekarang tidak melalui selagi sempat berbagi ya, barangkali. untuk semua. Pesan untuk teman-teman untuk terus berbagi ya, selalu ingat aja ada orang yang masih ada di bawah kita. Jangan terus melihat ke atas karena posisi kalian itu gak selamanya ada di bawah dan di atas. Kalian akan berputar. Jadi kebaikan kalian itu, menurut aku pribadi, kebaikan kalian itu akan menentukan kalian posisi akan ada di manakah posisi kalian, apakah di atas atau di bawah gitu. Maupun kalian lagi di bawah, tetap terus berbagi karena itu bisa jadi pendorong kalian untuk maju ke atas. Terima kasih banyak Kayla. Semoga obrolan sore ini bermanfaat ya. Amin. Semoga studinya lekas kelar. Amin ya Allah. Bisa lanjut S2 ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Kak Kayla. Terima kasih Wawo. Kami bisa akhiri ya. Iya, makasih Kak. Losing my way.